Halo teman-teman, masih bersama saya Ali Borneo dan masih membahas sesuatu yang ini ya Pak, supranatural atau yang berhubungan dengan spiritual ya kan. Walaupun yang kita bahas ini saya yakin masih banyak pro dan kontra di luaran, dan itu saya anggap sebagai suatu hal yang wajar. Kenapa wajar? Sesuatu yang nyata aja masih pro dan kontra, apalagi yang tidak nyata gitu. Itu wajar saja. Bahasan kita sesi ini saya kepingin membahas tentang pulung angin. Jadi apa sih pulung angin itu kan? Ini barusan saja ya, mungkin tadi jam berapa ya, jam 8 malam, jam setengah 9 tadi lah, lepas sisa tadi saya ini ketemu dengan seorang teman. Jadi teman ini dia ini seorang supranaturalis, dan ini orang baik. Maksudnya orang baik itu ya, beliau ini kerja di sini di kantoran, kemudian kerja di sini di mana itu, orangnya baik. Maksudnya baik itu tidak apa-apa. Bahkan kalau misalkan dia bercerita, kalau misalkan seandainya ada yang tahu dia bisa kemudian minta tolong, itu pun sama dia dikoreksi lagi. Maksudnya ini nih yang minta tolong ini orangnya salah atau tidak. Kalau misalkan orang ini salah karena kesalahan sendiri, dia biasa nggak mau nolong itu. Terus saya nanya, kenapa gitu? Ya itu kan karena ulahnya sendiri gitu kan, karena ulahnya sendiri. Harusnya dia minta maaf sama orang itu, misalkan gitu kan. Nah ini pembahasan tentang beliau. Cuma tadi saya nanya sama beliau kan, Pak, kira-kira nanti boleh enggak kalau misalkan nanti kita ngobrol berdua lah di konten saya bilang gitu kan, di video saya gitu. Dia bilang, waduh, saya banyak yang larang ya mas gitu kan. Banyak yang larang dari mana? Dari manusia atau dari gurunya sampean atau dari siapa? Pokoknya ada yang larang lah, kata dia bilang gitu. Aduh, susah gitu. Jadi tadi ini ngobrol sama beliau ya, sambil ngopi, sambil rokokan tadi deh. Mungkin ya enggak lama sih, paling sekitar 40-an menit lah, setengah jam lebih lah. Mungkin insya Allah segitulah, ngobrol. Nah karena beliau ini juga pas seperti saya ada tugas untuk ronda gitu, jadi ngobrol ya wajar lah ya, ngobrol nanti keliling lagi, kan gitu kan. Ini ya, jadi ini tadi ngobrolin tentang pulung angin. Jadi pulung angin ini adalah satu, kita nyebutnya apa ya, satu gejala atau satu penyakit ini yang biasa tidak terdeteksi oleh medis gitu, tapi sering terjadi di masyarakat secara luas gitu kan gitu. Jadi saya nanya sama beliau ini, Mas, pulung angin itu gimana sih Bang, pulung angin itu gimana? Terus dia bercerita, jadi pulung angin itu ada yang secara alami ada, dan menyerang seseorang. Kemudian ada yang memang dilontarkan oleh seseorang mengenai seseorang gitu ya. Gimana ya saya ngomongnya ya, pokoknya gitulah. Jadi kalau misalkan kita ngomongnya misalkan gini, kalau misalkan itu memang benar-benar ada, itu contohnya seperti gini aja. Saya ngomong tentang gejalanya aja ya. Gejalanya pulung angin itu gini, batuk ya kan, batuk gitu, kemudian dadanya sesak gitu. Pokoknya dadanya sesak ya kan. Kemudian kalau misalkan lebih parah tuh ya sampai perutnya sakit ya kan. Kemudian ya ada yang menyebutnya itu mungkin angin duduk
atau mungkin ada orang yang menyebutnya penyakit ain ya, ya. Cuma waktu tadi saya ngobrol sama beliau nih, saya nanya, berarti itu penyakit itu bisa ini ya, bisa ada secara alami ya? Iya, secara alami gitu ya. Dan saya pun tidak tahu itu penyakit itu tiba-tiba ada gitu kan. Tapi ada juga yang dilontarkan seseorang gitu. Jadi pulung angin ini ada istilahnya ini ada, kita ngomong dalam tanda kutip itu misalkan ini ada santet yang dinamakan pulung angin gitu. Jadi saya nanya sama beliau kan, jadi yang alami terjadi sama yang dilontarkan itu gejalanya sama begitu? Ya gejalanya sama, cuma ya kadang-kadang orang tidak batuk-batuk gitu tiba-tiba pingsan, tiba-tiba kena angin duduk, tiba-tiba tidak batuk tapi tiba-tiba tidak pingsan tapi dajanya sesak gitu kan. Nah itu biasanya ya harus di cross check apakah itu terkena pulung angin atau tidak gitu kan. Cuma kita tidak tahu pulung angin seberapa. Terus saya nanya, nah pulung angin itu dalam tanda kutip itu asalnya dari mana? Terus dia bilangnya gini, pulung angin itu lewatnya lewat udara mas, kata dia itu. Yang jelas dia lewat udara, enggak lewat ini. Oh iya, ada di video saya tuh cara jalan santet itu ada yang lewat udara kan, lewat udara. Tapi ini nih ada yang cuma sakit, tapi ada yang bisa sampai menimbulkan kematian gitu ya. Nah ini akhirnya saya teringat saya punya saudara ya kan. Terus saudara kandung saya ini punya saudara lagi lah dari istrinya gitu. Ini nih seperti orang sakit masuk angin gitu, kemudian biasanya sih beliau kalau misalkan masuk angin ini minta dipijit ya, ngundang tukang pijit. Sekali dipijit nih tiba-tiba kakinya kakinya dingin gitu, terus tiba-tiba waktu udah dikerok atau belum saya lupa tuh, terus tiba-tiba meninggal gitu, padahal ya sehat-sehat aja ya. Terus saya mikir, apakah ini yang diceritakan sama teman saya ini yang disebut dengan pulung angin itu gitu. Ininya jadi pulung angin itu yang jelas itu kita tidak tahu apakah itu terjadi secara alami atau itu dilempar seseorang gitu. Tapi yang jelas ini ya penyakit yang menakutkan lah, karena tidak terdeteksi sama medis. Karena medis itu kan misalnya tanya, saya masuk angin itu ya, di medis masuk angin itu apa ya? Ada enggak ya teman-teman ya, teman dokter yang saya nanya nih, masuk angin itu di kedokteran itu apa namanya gitu? Maksudnya apakah ada obatnya gitu? Ini ya. Terus saya nanya lagi, ini sebenarnya pulung angin ini kalau misalkan itu dilontarkan oleh seseorang gitu, misalkan anggap aja semen ketepel ya, gitu. Saya punya energi, saya bentuk menjadi kelereng gitu, terus saya ketepelkan gitu kan, kena seseorang gitu, itu namanya energi yang dilontarkan ya. Ini kan cuma pemikiran sederhana ya, tapi kalau misalkan kita mikirnya seperti Dragon Ball gitu, kayak Kamehameha gitu, gitu ya mungkin nggak tahu gitu, atau mungkin mikirnya seperti One Piece itu ya kan banyak itu versi energi yang dilontarkan itu. Anda tahu Allah alam gimana cara melontarkannya. Saya nanya lagi, ini energinya ini sebenarnya energi dari apa? Saya bilang gitu kan. Apakah itu energi independen atau energi pribadi? Jadi seseorang ini kalau misalkan punya energi pribadi ini dari berbagai tirakat yang dilakoni segala macam itu kan, dia tahu energinya seberapa kan tahu, yang bisa dilontarkan kan tahu itu. Ini ya. Kemudian
apakah dari energi itu, anu bang, saya bilang itu kan, atau dari energi esensi astral, saya bilang itu kan. Terus beliau bilang, ya bisa esensinya ya bisa esensi astral, bisa esensi energi dari individu itu, dia bilang itu kan. Oh gitu ya, iya. Tapi kurang lebihnya itu ya kalau misalkan ini ya, misalkan terdeteksi sama seseorang yang supranaturalis itu biasanya tahu dia biasanya gitu. Misalkan ada orang kan tiba-tiba terkena seperti itu terus kemudian disuruh nangani supranatural, terus dilihat ini, oh ini kena energi, maka otomatis dia langsung melepaskan energi itu dari tubuh orang yang terkena itu tadi dengan energi yang frekuensinya sama. Kalau misalkan itu energinya dari bentuk sisi astral misalkan gitu, dari sisi astral ya berarti ya harus dikeluarkan juga dengan energi yang frekuensinya sama, atau mungkin gimana caranya, atau mungkin diruqyah atau gimana gitu ininya. Jadi mungkin teman-teman ini ada yang menyebut pulung angin ini seperti angin duduk, atau mungkin penyakit ain lah. Penyakit ain itu yang penyakit datang tiba-tiba karena pujian biasanya gitu. Ini jadi ada yang menyebut itu, ada yang nyebutnya pulung angin gitu kan. Jadi pulung angin itu mungkin ya kita nganggap tiga yang saya sebutkan tadi ini mungkin kayak kakak adik gitu loh. Yes, pokoknya kurang lebihnya gitulah. Ya, tapi yang jelas penyakit ini kalau misalkan tidak segera ditangani, ini bisa merenggut nyawa. Bisa merenggut nyawa itu. Ini hati-hati kalau misalkan teman-teman yang ya anggap aja terkena itu, bukan saya nakut-nakutin enggak. Tapi ini suatu hal yang hebat kalau misalkan untuk orang-orang tua kita atau sesepuh kita zaman dulu sekali itu biasanya bisa mendeteksi kalau ini yang namanya masuk angin, atau lebih parah lagi dari masuk angin, oh ini angin duduk misalkan gitu. Wah ini terkena pulung angin misalkan gitu kan. Ini yang mana akhirnya dikasih minyak, dikerokin segala macam ya kan, dikasih minum air hangat ya kan, terus kemudian di seluruh tubuhnya itu dibarui pakai pakai untuk biasa orang kerokan itu dengan minyak, atau mungkin dengan minyak angin atau dengan apa gitu, dan akhirnya sembuh. Ini ya. Padahal gini, ini kan tidak ada dalam dunia kedokteran kalau misalkan kerokan itu ya bisa ngobatin itu, bisa ngobatin masuk angin maksudnya gitu. Tapi pulung angin ini perbedaannya dengan masuk angin itu gini, atau perbedaannya dengan angin duduk itu gini. Kalau pulung angin itu harus dikeluarkan itu sesuai dengan apa yang dimasukkan atau dilontarkan itu tadi. Jadi pulung angin itu, anginnya itu harus dikeluarkan. Dalam arti angin itu kalau bentuknya energi yang harus dikeluarkan ya energi yang dikirim itu. Kalau misalkan bentuknya esensi astral ya harus dikeluarkan esensi astralnya. Gitu loh maksudnya tuh gitu. Jadi kalau misalkan orang terkena pulung angin ya kalau misalkan cuma dikerokin ya tidak sembuh. Paham ya? Nah ini yang bahasan tadi ini masuk angin atau penyakit ain, atau mungkin apa namanya tadi tuh angin duduk ini dengan pulung angin itu mungkin gejalanya agak sama, tapi kalau pulung angin ini itu tadi bentuknya itu energi. Terus saya nanya lagi, kalau misalkan yang alami terjadi itu gimana gitu kan? Terus dia bercerita gini. Jadi kalau misalkan teman-teman kalau misalkan melewati satu area atau dalam perjalanan gitu, apalagi pakai motor, itu biasanya ada yang menabrak sosok astral atau menabrak
energi yang lewat gitu, kemudian kena tabrak atau mungkin bersinggungan gitu, dan akhirnya terkena gitu. Terus, oh iya, paham nggak nih? Yes, pokoknya gitulah ya ini ya. Dan waktu itu saya pernah ngobrol juga dengan teman saya, namanya saya kasih tahu ya, namanya Pak Yusuf. Itu dia bilang gini, Mas Ali pernah ngerasa merinding dah? Ya pernah, masa manusia tidak pernah merasa merinding. Kalau di kanan kan, ya di kiri ya. Kalau di belakang, biasa di tengkuk, iya. Pernah merinding nggak di depan gitu kan? Saya bilang, ya kalau misalkan kita ketemu sosok astralnya dari depan, yang merinding yang depan lah, saya bilang gitu kan. Dia bilang gitu. Saya pernah tuh Mas. Nah, jadi nabrak di jalan itu sosok astral itu tadi, jadi seluruh depan ini merinding semua, kayak tadi bilang gitu kan. Cuma pada waktu saya ngobrol sama beliau ini, sama Pak Yusuf nih, saya belum ketemu dengan yang tadi ini. Jadi bisa lah misalkan saya nanyakan apa yang terjadi gitu, apakah terkena pulung angin atau tidak gitu. Gitu ya. Jadi paham ya teman-teman ya. Jadi pulung angin ini adalah satu penyakit. Yang jelas kita ngomongin satu penyakit non medis yang bisa disebabkan alami, entah itu kenapa, dan bisa disebabkan yang tidak alami atau dilontarkan seseorang untuk mengenai targetnya. Dan itu pulung angin ini tidak sembuh cuma kalau dikerokin. Beda dengan masuk angin atau angin duduk gitu kan, dikerokin, diminum obat yang hangat-hangat, jahe segala macam sembuh kan. Kalau pulung angin enggak, pulung angin itu harus dikeluarkan energinya gitu. Jadi kalau energi itu dari bentuk energi independen ya harus dikeluarkan, kalau misalkan dari energi astral ya harus dikeluarkan, itu baru sembuh. Nah cuma biasanya pulung angin ini dia cepat, jadi hitungannya tuh enggak nyampe sehari itu udah selesai itu ya. Jadi ini ya cuma kelihatannya ya, misalkan ini kenapa misalkan gitu kan, wah itu kena angin duduk kemudian meninggal gitu, taunya gitu ya, mungkin bisa jadi kena pulung angin itu tadi ini ya. Tapi kalau dunia medis bilang kenapa meninggal mendadak nih, ya jantung. Itu kalau jantungnya berhenti tetap mati lah, manusia tetap gitu ya. Jadi ya teman-teman ya paham ya, kita di ngobrolin sesuatu yang tidak nampak, tapi ini menjadi suatu hasanah keilmuan lah untuk kita ketahui. Jadi kalau misalkan nanti terjadi sesuatu, ini saya sebutin pulung angin itu sebenarnya istilah yang ada di sini. Kalau di Jawa saya belum pernah dengar istilah pulung angin ini. Saya ini di Kalimantan, jadi saya membuat video ini dan saya domisili juga di Kalimantan. Ini orang-orang yang saya tinggal sini. Saya dulu merantau kemudian menetap di sini, gitu aja lah ya. Ininya nyebutnya itu istilahnya pulung angin. Jadi tadi ini kalau misalkan tidak ketemu sama beliau ya saya tidak bikin video tentang pulung angin ini ya kan. Ini tanggal berapa nih? Ini awal, pokoknya masih bulan Januari lah. Ini sekarang bulan Januari tahun 2024. Moga-moga nanti yang uploadnya tidak jauh dari bulan Januari. Soalnya videonya juga banyak yang ini ya, kadang-kadang terselit, lupa belum diupload atau mungkin gimana. Tapi yang jelas ini menjadi satu pengalaman juga bagi saya, terutama bagi saya baru mengetahui ini. Ternyata ada satu santet ini yang sangat mirip dengan masuk angin, namanya pulung angin. Tentunya. Oke teman-teman, mungkin itu aja kita bahasnya tentang pulung angin ya. Jangan lupa subscribe, kemudian like and comment juga. Komennya boleh, monggo silahkan mau komen.
mau komen yang bagus juga enggak apa-apa, atau komen yang jelek juga enggak apa-apa ya kan. Kita ini juga cuma berbagi pengalaman untuk kita berberi kehidupan yang lebih baik lah ini ya. Jadi teman-teman yang ingin bertanya, kemudian monggo silakan di komen. Kalau misalkan saya bisa mencarikan informasi ya, nanti kita bikin videonya tentang obrolan itu. Kalau misalkan saya tidak bisa jawab atau saya belum ketemu dengan informasi itu, ya mungkin ya itu menjadi masukan untuk saya, kemudian untuk saya tetap mencari hal itu ya kan. Oke, terima kasih. Demikian video kita malam ini udah malam banget ya kan. Dan akhir kata, salam rahayu untuk seluruh saudara-saudara yang ada di seluruh dunia. Dan kemudian akhir kata, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.